Selamat pagi mahasiswa kecerdasan buatan. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai fasi logik. Sebelumnya kalian sudah pelajari mengenai logika proposisi dan logika predikat. Biasanya dikenal dengan logika boolean, logika dengan dua nilai. Jadi sebuah pernyataan atau predikat kita nyatakan bernilai kalau enggak salah ya benar. Nah, untuk yang logika fasi hari ini kita akan pelajari bahwa nilai sebuah pernyataan ataupun predikat ataupun kondisi tidak hanya benar atau salah saja. Nah, jadi logika fasi digunakan untuk menjelaskan konsep yang tidak sebuah predikat atau pernyataan yang fasinis, yang tidak pasti, yang kabur ya. Fasi itu kabur, yang tidak jelas. Jadi misal dalam skalanya antara salah 0 dan benar 1 ya. Jadi misalnya saya kasih contoh, misalnya jarak. Kalau kita sebut 0 berarti jaraknya itu tidak jauh ya. Berarti 1 itu jauh ya, jauh dan tidak jauh, atau kita sebut dekat ya. Jadi dari dekat sampai jauh ya. Maka biasanya kalau orang ditanya jaraknya dekat apa jauh, kadang kalau pasti ya jauh sekali gitu ya ngomongnya. Kalau kadang sering dipakai kata-kata bantu untuk yang antara jauh sekali sama dekat sekali, misalnya agak dekat. Itu kalian bisa berikan presentasinya, kalau dekat sekali itu 0, agak dekat mungkin 20% gitu ya. 20% dari jauh ya. Berarti kan masih belum ke arah jauh. Kemudian atau mungkin jaraknya cukup jauh ya. Jauh, sangat jauh 100%, berarti kalau cukup jauh ya mungkin 70% jauh. Nah, jadi dengan logika fasi kita mau menyatakan atau kita bisa menyatakan sebuah sifat, sebuah kondisi, sebuah predikat itu bisa antara salah sampai benar. Oke, jadi itu yang kita akan pelajari hari ini, bagaimana sebuah kasus dengan logika fasi kita dapatkan nilai yang paling baik untuk diambil keputusannya ya. Oke, ini contoh kalimat yang di dalamnya bisa ditangani oleh logika fasi. Jadi tentang cuaca, sunny, kemudian warm itu mungkin suhu gitu ya. Terus kecepatan itu fast. Jadi Anda lihat ada kata-kata yang sangat familiar dengan kehidupan sehari-hari. Jadi cuacanya cerah ya, mungkin bisa kalian sebut ada cuaca yang mendung ya, berawan seperti itu. Kemudian suhunya dingin, panas ya, cukup dingin seperti itu. Oke. Nah, contoh-contoh atau penggunaan fasi dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak. Misalnya pada AC, coba kalian perhatikan AC yang kalian gunakan di rumah mungkin ya. Kalau ada tulisannya fasi, berarti dia menerapkan fasi misalkan dalam cara mengontrol daya listrik yang digunakan. Atau mungkin pada mesin cuci, perhatikan ada tulisannya fasi atau enggak. Jadi biasanya kalau ada tulisannya fasi, dia mengontrol bagaimana sih kecepatan putar mesinnya ya, bergantung dari banyak sedikitnya pakaian yang masuk di dalam mesin cuci, kemudian tebal tipisnya pakaian, kotor kondisi kotor tidaknya pakaian dan seterusnya ya. Jadi pada mesin-mesin itu sering dipakai fasi untuk mengontrol, untuk otomatisasi biasanya. Jadi kalau kalian punya teman elektro, pasti kalau tentang logika fasi sering digunakan ketika belajar controlling gitu ya. Nah, misalkan kalau yang bukan ke arah controlling, bisa juga penggunaan fasi untuk klasifikasi ataupun prediksi. Contoh misalnya mau menilai prestasi mahasiswa atau mengklasifikasikan prestasi mahasiswa berdasarkan IPK-nya, atau untuk prediksi berapa sih produksi barang dari histori-histori permintaan konsumen yang sebelumnya dan seterusnya. Nah, jadi penerapan fasi tidak bisa dalam banyak hal ya, karena yaitu bisa memfasilitasi cara manusia menilai sesuatu yang biasanya tidak hanya benar atau salah saja. Oke, nah untuk yang proposisi maupun predikat sering disebut logika boolean, sedangkan kalau fasi logik
sering disebut multivariate logic ya. Jadi kalau Anda perhatikan gambarnya, kalau logika Boolean ya salah, misalnya ini putih, benar, 1 gitu ya. Jadi 0 atau 1. Sedangkan kalau logika fasi karena bisa antara salah sampai benar di antaranya, ya berarti kalau Anda perhatikan dari putih menuju ke 0 secara gradasi kelihatan perbedaannya. Nah, nilai itu disebut nilai multivalue ya, karena tidak hanya 2 saja, nggak hanya boolean saja, tetapi bisa banyak nilai dari 0 sampai 1 ya. Untuk range 0 sampai 1 sering dituliskan dalam penulisan dengan cara kurung siku 0,1 kurung siku tutup. Ini cara membacanya nilai dari output keanggotaannya fasi ya. Jadi nilai fasi berada pada range dari 0 batas bawahnya sampai 1 batas atasnya ya. Dimana 0 itu kalau tidak ya berarti yang salah, 1 berarti kalau benar ya berarti yang true gitu ya. Nah, antara 0 sampai 1 ya di antaranya bisa sampai salah sampai dari salah sampai benar, seperti itu. Oke. Diberikan contoh misalnya kalau mau mengkategorikan ketinggian seseorang gitu ya. Kalau dilihat ya, jadi dari nilai Boolean value itu yang nilai benar sama salah saja sering disebut nilai Greaves ya, nilai pasti gitu. Jadi kalau misalnya dilihat dari data detailnya, kalau ini dari grafiknya, mungkin dari grafik lebih mudah untuk dilihat. Batasnya di 180 cm. Dikatakan tinggi ya, benar orang itu tinggi kalau ketinggiannya minimal 180. Jadi kalau sudah 180 cm ke atas maka dikatakan dia tinggi sama dengan benar. Tetapi kalau kurang dari 180 cm maka dikatakan tinggi sama dengan salah atau tidak tinggi kalau kita bahasakan. Ya, jadi lihat grafiknya ya. Kalau Boolean value hanya ada area salah dan area benar. Sedangkan kalau sudah nilainya berupa fasi, sudah berupa persentase antara salah 0 dan benar 1 ya, persentasenya contohnya seperti ini. Jadi ini fasi gambar fungsi untuk merepresentasikan nilai fasi yang ada di tabel ini. Jadi kalau misalnya Stephen 158 0,06 ya, berarti 158 kan di sebelah sini ya, 6% saja dari kriteria tinggi. Sedangkan kalau Mark 1 karena tingginya 205 berarti kan di sebelah sini 205 ya, kategorinya 1 seperti itu ya. Oke. Nah, sebelum mempelajari tahap-tahap logika fasi, sebelumnya istilah-istilah ini harus Anda pahami dulu, kenali dulu, yaitu tentang istilah yang pertama tentang variabel ya, variabel fasi linguistik variabel. Jadi di dalam fasi kalian akan mendapatkan atau mengolah data-data yang diberikan untuk dinyatakan ke variabel linguistik fasi ya, variabel keanggotaan fasi. Nah, biasanya itu bergantung dari kasusnya. Jadi sebuah pernyataan, sebuah kondisi ya, contoh misalnya tentang temperatur. Anda ini mau golong-golongkan ke dalam berapa kategori ya. Jadi untuk menyatakan ada berapa variasi dalam sebuah predikat atau pernyataan tertentu yang Anda mau representasikan antara 0 sampai 1 tadi. Ya, misalkan untuk temperatur, saya mau buat menjadi keanggotaan menjadi 4 anggota. Jadi himpunan temperatur berisi 4 elemen keanggotaan. Ada yang freezing, ada yang cool, ada yang warm, ada yang hot. Nah, ini bergantung kebutuhan ya. Jadi kategorinya mau seperti apa ya. Dari yang dingin sampai yang panas ya. Di antara dingin sampai panas, beku sampai panas ini ya, boleh ditambahkan di antaranya bermacam-macam. Oke. Nah, untuk variabel nanti nilai fasinya berapa. Jadi untuk setiap variabel linguistik fasi ya, harus bisa dinyatakan berapa nilai fasinya, jadi derajatnya. Nah, derajat keanggotaannya kita simbolkan simbol mu ya, ini untuk menyatakan nilai fasinya itu berapa sih ya. Jadi mu ini adalah derajat keanggotaan. Nah, nilai derajat keanggotaan ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari fungsi keanggotaan yang
diterapkan untuk setiap variabel linguistik fasi itu. Ya. Nah, fungsi-fungsi keanggotaannya apa saja? Bisa dilihat pada slide berikutnya. Jadi untuk fungsi keanggotaan ada bermacam-macam. Yang pertama yang singleton. Nah, ini untuk sebuah nilai variabel, ya, ada sebuah titik tertentu kok yang jenisnya singleton di mana nilainya adalah selalu benar, ya. Jadi nilai derajat keanggotaannya adalah 1 atau 100% benar. Sedang nilai di selain itu bernilai salah. Contoh di sini misalnya C pada grafik ini sama dengan 5. Jadi fungsi membershipnya yang singleton adalah X sama dengan 5. Jadi untuk X yang bernilai 5, derajat keanggotaannya adalah benar sama dengan 100% atau sama dengan 1. Berarti untuk X yang bukan 5, entah 4, 3, atau 6, 7, 8, nilai derajat keanggotaannya adalah 0. Ya, ini fungsi yang pertama yang singleton. Jadi pada satu titik dia benar, sisanya salah. Ya, jadi kalau Anda perhatikan ini masih boolean. Berikutnya fungsi rektanguler. Nah, ini juga masih boolean value, ya. Jadi pada range tertentu 3 sampai 7 contohnya di sini. Jadi left-nya 3, L-nya 3, R itu right-nya 7. Antara 3 sampai 7 bernilai 100% benar atau 1. Sedangkan di bawah 3, di atas 7 bernilai 0. Nah, jadi ini baik yang singleton maupun rektanguler ini masih menerapkan boolean value. Jadi yang satunya benar, yang satunya salah. Yang satunya 1, yang satunya 0 untuk nilai derajat fasinya, ya. Nah, untuk yang berikutnya derajat fasinya bisa antara 0 sampai 1. Perhatikan fungsi segitiga dari A sampai B. Jadi kita lihat ini fungsi linear kiri gitu, ya. Untuk nilai dari A sampai B, ya, kalau bagian yang A ini nilai derajatnya adalah 0, yang di B nilai derajatnya adalah 1. Tapi antara A sampai B berapa nilai derajatnya? Ya, Anda bisa lihat di bagian kiri ini nilai derajatnya yaitu bergantung nilai X-nya. Maka nilai X-nya berapa dikurangi A per B minus A. Ya, ini nilai derajat sebuah titik X antara A sampai B. Nah, ini fungsi lengkapnya. Jadi kalau antara A sampai B ini nilai derajatnya. Kalau kurang dari A 0, di atasnya C ada 0 juga. Nah, sekarang yang turun kanan, ya, yang linear kanan. Yang linear kanan dari B sampai C. Maka derajatnya dihitung dari C dikurangi X itu nilai inputannya, per C dikurangi B. Seperti itu. Jadi Anda perhatikan dari A ke B, dari nilai derajat yang pertama adalah 0, pelan-pelan menuju ke B. B itu 1. Jadi dari 0 naik 10%, 20%, terus sampai 100%. Kebalikannya yang linear kanan, dari B sampai C nilai derajatnya semakin kecil, dari 100% atau 1 turun sampai menjadi 0. Nah, ini yang kelihatan, ya, nanti kalau sudah masuk ke materi fasinya, tahapan fasinya, fungsi segitiga ini akan sering digunakan, ya, karena ini bisa menyatakan ketidakpastiannya, tidak hanya 0 saja atau 1 aja, tetapi bisa antara 0 sampai 1. Nah, berikutnya jenis yang trapesium. Nah, ini sebenarnya gabungan antara yang segitiga dengan yang rektanguler. Dari A sampai B, ya, menggunakan segitiga yang linear kiri. Dari A sampai B kalian perhatikan X min A per B min A untuk derajatnya. Kurang dari A adalah 0, ya. Lebih besar dari D juga adalah 0. Kemudian dari B sampai C 1. Dari C sampai D, D min X per D min C, seperti itu, ya. Jadi fungsi linear naik, fungsi linear turun, ya, ada bahunya, jadi mirip dengan yang trapesium tadi, tapi tidak utuh. Kalau ini kan ada sisi kiri dan kanannya, kalau ini cuma kiri aja dan ini kanan saja. Oke. Nah, fungsi-fungsi
fasi yang tadi sebelumnya, yaitu yang segitiga sampai trapesium tadi, sering dipakai untuk diterapkan pada contoh-contoh fasi. Nah, untuk penerapan yang sering digunakan yaitu fungsi sigmoid, terutama biasanya digunakan pada mesin-mesin controlling yang membutuhkan perubahan nilai derajatnya, kenaikan maupun turunnya itu tidak tidak langsung drastis gitu ya, jadi pelan-pelan, smooth ya, halus. Nah, jadi Anda perhatikan kalau pakai fungsi linear dari A ke C, fungsi linear kan naiknya cukup tajam gitu ya, dari A ke sini ke sini ke sini ke sini sampai 100% cukup tajam naiknya. Nah, kalau sigmoid naiknya itu halus ya, pelan-pelan menuju ke satunya, tidak terlalu kasar. Jadi fungsinya naiknya smooth, halus. Biasanya dipakai oleh orang-orang elektro kalau untuk controlling. Saya ambil contoh misalnya kalau misalkan naik lift yang dikontrol oleh fasi ya. Jadi misalkan mau menuju ke tempat tujuan, kalau misalnya pakai yang segitiga, turunnya itu mendadak, kecepatan mesin liftnya ya untuk berhenti mendadak. Jadi yang penumpang di lift itu kerasa tiba-tiba liftnya berhenti ya, jadi nggak enak gitu rasanya. Tapi kalau yang menggunakan sigmoid, penurunan kecepatannya lift supaya liftnya berhenti itu halus, sehingga yang di dalam lift tidak terlalu kerasa tiba-tiba berhenti mesinnya. Itu perbedaan penggunaan antara yang segitiga maupun yang sigmoid. Oke, untuk yang sigmoid fungsi yang dipakai sebagai berikut, Anda bisa baca dari kurang dari A adalah 0, antara A sampai B menggunakan fungsi yang kedua, antara B sampai C menggunakan persamaan yang ketiga, dan setelah C ya, jadi ini terus 1 stagnan. Oke. Dan yang terakhir adalah fungsi P. Oke, misalkan saya ambil contoh beberapa fungsi digabungkan gitu ya. Jadi boleh pada suatu kasus itu untuk linguistik variabel fasinya tidak hanya menggunakan satu jenis fungsi, tapi bisa bergabung ya, jenis yang satu dengan yang lain. Contoh yang ini, yang bagian dingin ya, ini variabel dinginnya menggunakan fungsi yang linear turun ya, yang panas yang fungsi linear yang naik. Kemudian yang hangat menggunakan fungsi segitiga ya. Berarti untuk setiap keanggotaan variabel linguistiknya bisa diterapkan pencarian nilai derajat keanggotaannya dengan ya fungsi yang sesuai. Ya, kita baca coba ya untuk yang keanggotaan dingin. Maka dari lihat ya, ini X-nya ini nilai variabel inputnya. Dingin dari 0 sampai 30 ya, nilainya 1 untuk derajat keanggotaannya. Dari 30 sampai 45 menggunakan fungsi linear yang turun ya, untuk yang dingin. Kemudian di atasnya 45 nilainya 0. Kemudian untuk yang variabel hangat, keanggotaan hangat, kurang dari 30 nilai derajat keanggotaannya 0. 30 sampai 45 dia menggunakan fungsi linear yang naik. Jadi X min 30 per 45 kurangi 30 itu kan 15. Kemudian yang berikutnya yang dari 45 ke 60 ya, dia menggunakan fungsi keanggotaan dengan persamaan 60 kurangi 60 kurangi X per 60 kurangi 45 untuk derajat keanggotaannya yang di bagian 45 sampai 60. Di atasnya 60 untuk derajat keanggotaannya adalah 0. Itu pada yang kategori keanggotaan hangat. Yang terakhir panas dari 45 sampai 60. Nah, ini menggunakan yang naik, berarti 45 sampai 60 X kurangi 45 per 15 itu adalah 60 kurangi 45. Kemudian kurang dari 45 X nya nilainya 0, dan di atas 60 derajat keanggotaannya 1. Nah, ini jadi contoh penerapan fungsi keanggotaan untuk setiap variabel linguistik fasinya. Jadi boleh fungsi keanggotaan yang dipilih sama semua, boleh yang menggunakan model yang berbeda-beda, silakan. Nah, bagaimana cara menentukan fungsi keanggotaan berikut nilai-nilai batas masing-masing fungsi? Nah, ini sangat bergantung dari kasusnya ya. Jadi kalau memang untuk
menerapkan atau menentukan nilai-nilai batas pada fungsi keanggotaan itu membutuhkan bantuan pakar, yang memerlukan bantuan pakar. Contoh misalnya tadi, misalkan yang mesin cuci gitu ya, mau dikategorikan berat pakaian yang mau dicuci itu dalam variabel linguistiknya ringan, sedang, dan berat. Nah, mungkin bisa ditanyakan ke orang-orang yang punya usaha laundry gitu ya, apa yang dikatakan, berapa potong pakaian yang dikatakan itu masih kategori berat ringan, berapa maksimal pakaian, rata-rata pakaian yang berat sedang ataupun yang beratnya sama dengan berat, berapa nilai batasnya, terus kira-kira fungsi keanggotaan mana yang sesuai. Itu bisa ditanyakan ke pakar dari masing-masing kasus yang ingin diselesaikan dengan fasi. Jadi tidak ada ukuran pasti benar salahnya ya. Jadi semua subjektif gitu ya. Dan itu harus divalidasikan kalau dalam penelitian ya ke ahli yang memang benar-benar tahu nilai batas yang sesuai dan seperti apa ya, dan fungsi apa yang cocok dipakai. Nah, itu tentang fungsi keanggotaan. Jadi sudah dapat hal-hal yang diperlukan untuk fasi dari linguistik variabel, derajat keanggotaan, dan fungsi keanggotaan. Maka berikutnya kita masuk ke bagaimana cara proses fasinya ya. Ada 3 tahapan proses fasi. Yang pertama falsification, yang kedua inferensi, dan yang ketiga defalsification. Perhatikan masing-masing tahap bersambung-sambungan. Jadi input pada proses falsification merupakan input yang nilai tunggal ya. Nanti proses falsification akan menghasilkan input fasi ya. Nah, input fasi yang diperoleh pada falsification, output fasi yang diperoleh pada falsification akan menjadi input fasi, input bagi proses yang kedua, inferensi. Akan diolah, nanti akan menghasilkan output fasi. Kemudian tahap ketiga, output fasi tersebut akan merupakan inputan proses defalsification dan akan dihasilkan output yang terakhir, yaitu output yang berupa nilai Cripps ya, jadi nilai tunggal ya. Jadi Anda perhatikan input dari fasi berupa input tunggal, outputnya output tunggal. Nah, proses di dalam fasinya itu adalah mengolah ya. Yang tadi input tunggal akan menjadi input fasi akan menjadi output fasi, dan diolah sedemikian rupa supaya nanti hasilnya tetap tunggal. Nah, dari masing-masing tahap nanti akan saya berikan contoh supaya kalian lebih jelas memahaminya ya. Jadi biasanya untuk falsifikasi ya, kalian akan mengolahnya menggunakan fungsi-fungsi keanggotaan variabel linguistik. Kemudian inference sistemnya kalian biasanya akan menggunakan aturan-aturan ya. Jadi input tunggal akan menjadi beberapa input fasi, kemudian akan diolah dengan sistem inferensi untuk dimasukkan kembali ke dalam sebuah fungsi keanggotaan output, dan nanti akan dihasilkan output fasi, output tunggal ya. Oke. Untuk menerangkan masing-masing tahap saya gunakan contoh kasusnya, yaitu seseorang dalam hal ini mau mencoba mengatur kecepatan mobil gitu ya, ditentukan dari input sensornya, yaitu derajat suhu temperatur panasnya saat ini dan cuaca saat ini ya. Jadi mobil akan dikemudikan dengan cepat atau tidak bergantung cuacanya dan bergantung temperaturnya. Nah, untuk pertama ya, sebelum masuk ke masing-masing proses harus ditentukan dulu variabel linguistik fasinya. Berarti ini kan kelihatan ada 2 input, yaitu lihat suhunya atau temperaturnya dan lihat cuaca mendung apa tidak, seperti itu. Sedangkan outputnya kecepatan mengemudi. Ya, berarti berikan kira-kira beberapa variabel linguistik fasi yang sesuai. Contoh misalnya untuk temperatur kita golongkan misalnya dari dingin
sampai panas menjadi 4, jadi dingin, keanggotaan sejuk, keanggotaan hangat, dan keanggotaan linguistik versinya yaitu panas. Jadi ada 4 kategori temperatur. Dari dingin 0 nanti panas adalah sampai 1, seperti itu. Nah, ini cuaca ini tentang apa? Misalkan kita golongkan 3 bagian, mendung, agak mendung, dan cerah. Kemudian untuk kecepatan misalnya 2, dikemudikan cepat ataupun lambat, gitu ya. Nah, setelah membuat variabel linguistik fase jadi kategori keanggotaan input maupun output, nah buat fungsi keanggotaannya. Nah, jadi di classification ya, kita akan membuat sebuah fungsi keanggotaan dari masing-masing input output tadi dengan ya batas-batas fungsi keanggotaan setiap variabel linguistiknya. Misalkan diberikan sebagai berikut untuk contoh pertama pada input temperatur dingin dari 0 sampai 50 derajat Celcius, sejuk dari 30 sampai 70, hangat dari 50 sampai 90, dan panas dari 70 sampai 100 lebih, seperti itu ya. Jadi ini sudah diberikan fungsi keanggotaan dengan batas-batas setiap variabel linguistik, variabel keanggotaan sudah ditentukan sebagai berikut. Sedangkan untuk cuaca ini misalkan keadaan cuaca dari skala mendungnya, jadi mendung apa enggak ya. Kalau kita lihat untuk cerah persentase terhadap mendung ya, itu cara baca. Jadi kalau mendung persentasenya mendung tinggi 60 sampai 100%. Kalau agak mendung 20 sampai 80% mendung, sedangkan kalau cerah 0 sampai 40. Ya, jadi ini keadaan cuaca persen terhadap kondisi mendung. Ya. Nah, selain fungsi keanggotaan input, ya, jadi input kalian tentukan dari yang tadi ini, sebuah kasus menilai apakah mau mengemudi cepat atau enggak dari 2 inputan, temperatur dan cuaca. Jadi temperatur cuaca itu inputnya, kecepatan mengemudi itu outputnya. Nah, untuk outputnya juga dibuat fungsi keanggotaannya juga. Misalnya cuma lambat mengemudinya dan cepat mengemudinya, satuannya apa? Misalnya MPH. Ya, dengan batas-batasnya sudah ditentukan. Misalnya untuk antara 0 sampai 75 untuk yang lambat, antara 25 sampai 100 lebih untuk yang cepat. Nah, dari fungsi keanggotaan dan beserta nilai-nilai linguistiknya sudah jelas, maka tahap pertama classification adalah ya, berikan pengolahan hasil input CRISP ya, input tunggal nanti menjadi input fase. Nah, jadi misalkan diberikan input untuk yang input tunggal temperatur, misalnya saat ini temperaturnya 60 derajat. Cuacanya 26% dari mendung. Nah, nanti bagaimana fase outputnya? Bagaimana nilai fase yang dihasilkan? Yang nilai output yang dihasilkan terhadap kecepatan mengemudinya. Nah, ini yang kita ingin coba cari dari tahap pertama. Yang pertama adalah classification, inferensi yang terakhir declassification. Oke. Nah, untuk yang outputnya classification dari input tunggal ya, kita akan mencari input fasenya, yaitu kita terapkan pada masing-masing keanggotaannya ya, jadi masing-masing fungsi keanggotaannya. Untuk variabel linguistik yang pertama, keanggotaan dingin, kalau suhunya 62 derajat, perhatikan 62 di sebelah sini ya. Untuk dingin Anda perhatikan fungsi keanggotaannya yang biru tua ya. Jadi kalau di titik suhunya adalah 60 derajat, dinginnya sama dengan bernilai derajat 0. Nah, jadi derajat ketinggian, derajat keanggotaan variabel linguistik dingin dengan nilai variabel input adalah 62 derajat, maka derajat keanggotaannya adalah sama dengan 0. Nah, terapkan hal seperti itu untuk setiap keanggotaan yang lainnya. Lihat yang bagian sejuk. Sejuk ini yang biru muda.
memotong di titik ini. Ya, berarti ini kan linear yang ke kanan, linear yang turun. Maka didapatkan 70 dikurangi 62 per 70, ini batasnya yang turun ini di bagian sejuk kan 50. 70 dikurangi 50. Ya, jadi kalau masih belum terlalu hafal persamaannya bisa dilihat dari slide yang sebelumnya. Nah, berikutnya untuk yang keanggotaan hangat. Hangat ini yang garisnya warna orange gitu ya. Berarti motongnya di sebelah sini ini menggunakan fungsi linear yang naik. Berarti X-nya 62 derajat dikurangi 50, jadi 62 per 50 dari hangat ya, dari 50 menuju 70. Berarti X-nya 70 kurangi 50. Ya, nilainya 0,6. Kemudian untuk yang keanggotaan panas 62 derajat ya. Panas kurang dari 70 berarti kan bernilai 0. Nah, cara itu yang kita sebut untuk mendapatkan input fasi. Jadi perhatikan input CRISP, input tunggal sebesar 62 derajat Celcius. Ternyata suhu 62 itu sama dengan dinginnya 0%, sejuknya 40%, hangatnya 60%, panasnya 0%. Ya, dengan menggunakan fungsi keanggotaan yang sudah disiapkan. Ya, jadi satu input tunggal menjadi beberapa nilai yang jadi CRISP input menjadi fasi input ya. Satu input 62 derajat menjadi fasi, derajatnya 40% sejuk dan 60% hangat, dinginnya 0% dan panasnya 0%. Oke, itu proses falsification yang pertama untuk input temperatur. Lakukan hal yang sama untuk input yang kedua yaitu cuaca. Diketahui tunggal 26% terhadap kata-kata dari mendungnya. Berarti di titik ini X sama dengan 26. Nah, pada keanggotaan cerah 26, cerah itu yang warna orange ini ya. Berarti fungsi turun. Jadi 40 kurangi 26 per 40 kurangi 20 ya, titiknya batasnya ya, jadi fungsi turunnya dari 40 sampai 20. Didapatkan persentasenya 70% atau 0,7. Dan keanggotaan agak mendung di yang merah ini di 26 kurangi 20 per yang merah ya, yang merah berarti yang ini ya, agak mendung 50 kurangi 20 0,2. Sedangkan yang mendung ya, kurang dari 60 0. Berarti mendungnya 0. Berarti input tunggal derajat, input tunggal cuaca mendung 26% ya. Berarti dikatakan cuacanya cerah, 70% cerah, dan agak mendung 20% agak mendung. Sedangkan mendung tidak. Seperti itu. Ya, input tunggal menjadi input fasi. Ya. Ini tahap pertama, falsification. Jadi kita akan mencoba mencari derajat fasi dari setiap input. Nah, oke, semoga paham. Jadi kesimpulannya untuk hasil falsification pada input pertama temperatur 62 derajat ya, untuk setiap keanggotaannya, dan cuaca 26% untuk setiap keanggotaannya. Ya. Jadi temperatur 62 itu 40% sejuk, 60% hangat, cuaca 26 derajat, 70% cerah, dan mendungnya 20%. Nah, hasil output falsification menjadi input tahap kedua, yaitu inferensi. Nah, kita akan proses input fasi, nanti hasilnya adalah output fasi. Kita proses pakai aturan. Oke, untuk membuat aturan bisa langsung pakai aturan if then ya. Ada yang langsung seperti itu, ada yang membuat tabelnya. Jadi membuat matriks
hubungan antara input dan output fasi. Kalau cuma inputnya 2, outputnya 1, inputnya 2 masih bisa dibuat tabelnya, tapi kalau inputnya sudah lebih dari 2 akan sulit. Ya. Oke, cara membacanya sebagai berikut. Input pertama berikan temperatur, ada 4 kategori atau 4 keanggotaan: dingin, sejuk, hangat, panas. Cuacanya ada 3 keanggotaan: cerah, agak mendung, dan mendung. Maka nilai-nilai yang di bagian tengah ini adalah nilai outputnya. Cara bacanya misalnya yang pertama ini, jika suhu atau temperaturnya dingin dan cuacanya cerah, maka mengemudinya cepat. Ya. Atau kalau menggunakan contoh yang ada di bawahnya, suhunya dingin, berarti suhunya dingin. Ya. Cuacanya agak mendung, ini cuacanya agak mendung, maka kecepatan mengemudinya lambat. Ya, slow itu kan lambat. Ini contoh yang biru, suhunya atau temperaturnya sejuk, kemudian cuacanya cerah, maka dia akan mengemudi dengan cepat. Oke, misalnya ini sejuk ya, ini salah ya tulisannya. Oke, nah ini kalau menggunakan matriks. Nah, kalau dituangkan semua hubungan input, 2 input ini ke output dengan jika maka atau if then rule, ya ini lengkapnya sebagai berikut. Ya. Suhu dingin, cuaca cerah. Jika suhu dingin, cuaca cerah, mengemudinya cepat. Yang warna ya, yang 1, 2, 3 dulu. Suhu dingin, cuaca agak mendung. Suhu dingin, cuaca agak mendung, nyebernya lambat. Nomor 3, suhu dingin, cuacanya mendung, nyebernya juga lambat. Nah, jadi untuk semua relasi temperatur pada temperatur dan cuaca dihubung-hubungkan, ini kan ada 4 keanggotaan temperatur, ada 3 keanggotaan cuaca, ya hasilnya 4 kali 3 ada 12 aturan, maksimal 12 aturan yang terbentuk. Ini bagaimana dengan kasus yang tadi? Nah, di dalam aturan inferensi Anda perhatikan ada kalimat jika maka. Nah, jadi setelah kata jika itu adalah mengolah input dari fasinya. Ya, inputnya untuk kasus yang tadi kan ada 2, suhu dan cuaca. Sedangkan setelah kata maka itu adalah untuk mengolah outputnya. Jadi mestinya kalau komplit kalimatnya, maka kecepatan mengemudi sama dengan cepat. Yang nomor 2, maka kecepatan mengemudi sama dengan lambat. Itu kalau kalimatnya lengkap. Nah, itu cara menyusun aturannya. Jadi jika maka. Nah, setelah kata jika ini menghubung-hubungkan input, karena ada 2 input, berarti Anda bisa terapkan tanda hubung, bisa pakai tanda and atau tanda atau. Nah, kebetulan untuk yang aturan yang digunakan di sini hanya tanda and, ya, tanda and atau or. Nah, ini hanya pakai and. Kalau misalkan mau pakai or juga nggak masalah. Jadi semuanya itu bergantung dari ya kasusnya ya. Jadi kalau cocok pakai or, jadi misalnya jika suhu sejuk atau cuaca cerah, ya cepat, nah, boleh-boleh aja. Nah, jadi ini makanya untuk aturan Anda harus buat ya, apakah yang benar itu bagaimana ya, bagaimana benar ya, kalian konsultasikan dengan pakar atau ya bisa dibuat supaya sedemikian rupa cocok untuk diterapkan. Oke, nah karena ada tanda hubung and, tanda hubung logika ya, jadi selain and kan ada or, ada not, maka sebelum mengolah proses inferensi untuk kasus yang tadi, saya coba jelaskan maksud dari tanda hubung and dan or serta not pada logika fasi. Untuk or, maka karena di dalam output di dalam input fasi ada derajat keanggotaan, maka kita akan mencari, kalau ada logika or, kita akan mencari derajat keanggotaan yang tertinggi. Ya, sebaliknya kalau yang n, kita akan mencari derajat keanggotaan yang terendah. Ya, dari 2 nilai derajat keanggotaan yang digabungkan dengan simbol n ataupun simbol or. Contoh misalkan, untuk derajat keanggotaan sebuah nilai x tertentu pada keanggotaan himpunan A bernilai derajat 0,375, sedangkan pada keanggotaan B bernilai 0,75.
Maka nilai atau ya, jadi A atau B ya, kalau atau menggunakan nilai maksimal akan menjadi nilai output C besarnya seberapa ya, nilai maksimal dari 0,375 dan 0,75 adalah maksimalnya kan 0,75, maka C bernilai derajat keanggotaan 0,75 itu kalau pakai atau. Nah kalau pakai dan atau N, kita pakai yang terkecil dari 0,375 dan 0,75 yang terkecil berapa? Kan 0,375, maka nilai output C derajat keanggotaannya 0,375. Nah balik ke contoh yang tadi, pada aturan inferensi pada contoh menggunakan tanda hubung N, berarti nanti kita akan mencari derajat keanggotaan output ya. Output itu berarti yang setelah kata maka ini, yaitu kecepatan mengemudi, kita akan terapkan atau mencari nilai derajat keanggotaan yang paling minimal. Oke. Nah ini contoh lain. Jadi misalnya keanggotaan A derajatnya ini yang B gitu ya. Maka kalau menggunakan grafik untuk N, ya ini yang nilai yang terkecil, yang minimal, untuk yang OR, dan yang untuk yang not ya. Kalau not itu berarti 1 kurangi. Oke, sekarang masuk ke contoh yang tadi, yang hasil output falsifikasi. Pada temperatur ada 4 keanggotaan, yang dingin bernilai 0, panas bernilai 0, sejuk 40%, hangat 60%. Nah, kemudian yang cerah 70%, agak mendung 20% dan mendung 0%. Dari 12 saya akan mencari yang inputnya yang tidak bernilai 0 ya, derajat keanggotaannya yang tidak bernilai 0. Kenapa? Karena kita gunakan N. Kalau N itu kan diambil yang nilai terkecil ya, jadi kalau 0 yang terkecilnya kan pasti 0, jadi tidak mempengaruhi output kecepatannya ya, kecepatannya adalah 0, jadi tidak terlalu berpengaruh ya. Jadi saya akan menggunakan nilai-nilai yang tidak 0. Jadi misal pun nilai 0 dipakai, maka yang di atas ini Anda perhatikan, saya berikan contoh, ini nggak terlalu jelas tapi saya akan bacakan. Jadi untuk yang dingin kan 0 ya, suhu dingin 0 derajatnya, cuaca cerah, cerah ini adalah 0,7, jadi suhu dingin derajatnya 0, cuaca cerah 0,7, karena pakai N 0 dan 0,7 yang terkecil kan 0, maka kecepatan cepat sama dengan 0 ya. Jadi mestinya semuanya memang dikerjakan gitu ya, dari 1 sampai 12 rule yang ada diterapkan yang sesuai. Jadi ini 0, ini 0,7, yang ini 0, agak mendung 0,2, outputnya 0. Kemudian ini 0, yang mendung adalah 0, 0 dan 0 ya tetap 0 ya. Jadi hasil 1, 2, 3 ini akhirnya kan hasilnya 0 semua, gara-gara dinginnya derajatnya adalah 0. Nah ini tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap output fasi nantinya. Oleh karena itu saya coba yang tidak 0 dulu, yang dikasih warna merah ini ya. Untuk suhunya sejuk ya, jadi suhunya sejuk dan cuaca yang cerah, berarti suhu sejuk kan 0,4, cuaca cerah adalah 0,7, berarti akan ada dua nilai yang bukan 0 ya, 0,4 dan 0,7. Jadi aturan keempat 0,4 dan 0,7, karena menggunakan N kita akan cari yang terkecil, jadi cepatnya 0,4 ya. Jadi yang berwarna merah ini dan berwarna hijau ini ada nilai yang bukan 0, sedangkan yang yang ditipiskan, nah ini nilainya 0, jadi outputnya juga 0. Nah jadi suhu sejuk 0,4, cuacanya mendung, mendung ini kan 0 ini ya, maka ini output lambenya juga 0. Contoh yang lainnya, suhu hangat ya, suhu hangat 0,6 tapi cuacanya mendung, mendung juga 0, lambenya juga 0. Kemudian panas 0, ini juga panas 0, ini panas 0, jadi semua baris 10 sampai 12 semua outputnya bernilai 0. Nah, karena itu yang disorot di sini yang bukan 0 ya, karena tanda hubungnya adalah N ya. Semuanya mestinya dikerjakan, tapi yang berwarna abu-abu ini nilai outputnya adalah 0, sedangkan yang bukan abu-abu nilai outputnya tidak 0. Oke, coba next slide.
Ini yang diperlihatkan hanya yang nilai outputnya tidak 0 ya, jadi sisanya, jadi aturan 1 sampai 3 bernilai 0, aturan 6 bernilai 0, kemudian aturan 9 sampai 12 outputnya bernilai 0 ya, sisanya yang tidak 0 Anda bisa lihat setelah saya hilangkan yang 0 tadi, jadi sejuk 0,4, cerah 0,7, sejuk 0,4, cerah 70%, maka yang minimal yaitu 0,4. Berarti maka kecepatannya mengemudi cepat dengan tingkat keyakinan atau kepastiannya 40%. Demikian pula untuk yang nomor 5, sejuk 0,4, agak mendung 0,2, ini agak mendung karena N dari yang nilai terkecil 0,2, aturan kelima dengan kecepatan mengemudinya lambat 0,2. Aturan ketujuh, hangat 0,6, cuaca cerah 0,7, 0,6 dan 0,7, yang terkecil 0,6, maka output mengemudi cepat persentasenya 60%. Dan yang terakhir aturan ke-8, suhu hangat 60%, cuaca agak mendung 20%, 0,6, 0,2, yang terkecil 0,2, output cepat 20%. Oke, jadi perhatikan ini input dari proses fasi ya, yang dihasilkan dari proses fasi untuk input inferensi, dan ini adalah output inferensinya ya, jadi gabungan dari input fasi ke output fasi ya. Nah, dari output dari inferensi kita akan gunakan ke defasification. Oke. Nah, untuk proses sebentar sebelum ke defasification, kalian coba perhatikan untuk outputnya juga disebut output fasi karena apa ya? Lebih dari satu nilai. Anda perhatikan untuk cepat 40%, lambat 20%, ini ada cepat lagi 60%. Ini juga ada output cepat lagi 20%. Nah, mana yang benar cepatnya? Mau 0,4 atau 0,6 atau 0,2 atau mau yang lambat 20%. Jadi output fasi seperti itu. Jadi nggak cuma satu nilai output mengemudinya cepat atau lambat, tetapi ada beberapa nilai ya, yang tidak pasti ya. Ini kita sebut output fasi. Ini yang tadi hasil dari falsification adalah input fasi, maka setelah proses inferensi akan dihasilkan output fasi. Nah, di proses defalsification, output fasi tadi kita akan jadikan output tunggal yang merupakan output dari proses logika fasi. Oke, untuk defalsification sekarang. Nah, saya belum jelaskan cara kerjanya. Untuk defalsification ini ada banyak cara untuk mendapatkan output tunggal ya. Jadi dari output fasi Anda perhatikan ini kan output fasi, jadi ada banyak derajat keanggotaan pada himpunan outputnya. Nah, ini misalkan diberikan contoh di sini untuk derajat keanggotaan masing-masing ya pada himpunan fasi. Yang di sini ada yang derajatnya biru segini gitu ya hasilnya, terus yang dari aturan kedua yang derajat keanggotaannya yang hijau, dari aturan ketiga dapat derajat keanggotaan yang merah. Untuk keanggotaan yang kebetulan berbeda-beda, ini keanggotaan D, keanggotaan E, keanggotaan F untuk keanggotaan variabel outputnya. Maka nanti Anda bisa gunakan proses pencarian nilai tunggalnya dengan menggabungkan semua nilai keanggotaan outputnya. Oke, nah yang saya akan gunakan hari ini dengan metode Mamdani. Nah, jadi dengan menggunakan Mamdani untuk proses defalsification-nya ya, jadi area gabungan keanggotaan yang terbentuk ya, kalau ini kan kebetulan area yang terbentuk dari D sampai F seperti itu. Nah, pada contoh yang perhitungan di sini misalkan ini pakai area yang lain ya, akan dicari titik center of gravity-nya di mana ya. Misalkan diberikan contoh di sini ini dipisah-pisahkan untuk fungsi keanggotaan output dari nilai 0 sampai nilai 100 gitu ya. Nah, dari masing-masing area keanggotaannya output berapa derajat untuk masing-masing nilai outputnya ya. Jadi contohnya di sini
pada 0 derajatnya 10%, 0,1. 10 ini 0,1 derajatnya. Untuk nilai yang Z-nya 20, ini nilai keanggotaannya 10%. Yang 30 nilai keanggotaannya 20% dan seterusnya. Nah, kita jumlahkan perkalian antara nilai variabel outputnya dengan nilai derajat masing-masing variabel tersebut, ya. Habis itu dibagi, ya, penjumlahan nilai total derajat masing-masing area yang ada di dalam keanggotaan FASI. Nah, nanti didapatkan sebuah titik tunggal yang merupakan center of gravity dari area yang terbentuk, luasan yang terbentuk pada fungsi keanggotaan output. Nah, itu yang saya akan gunakan pada contoh yang tadi sudah dicoba, ya. Mau mengudinya berapa cepat. Oke. Nah, ada juga cara lain dengan menggunakan metode Sugeno. Nah, kalau metode Sugeno ini tidak berupa area tetapi berupa ya nilai-nilai tunggal. Jadi ada nilai keanggotaan tunggal berapa yang menggunakan yang singleton. Maka akan dicari dari masing-masing itu kira-kira nilai tunggal outputnya di titik mana. Nah, ini tidak saya pakai untuk yang penyelesaian hari ini. Jadi yang saya gunakan adalah yang Mamdani. Nah, sehingga coba saya ulang lagi untuk hasil inferensi yang diterapkan pada aturan 4578 mendapatkan hasil cepatnya 0,4, lambatnya 0,2, kemudian cepatnya 0,4, cepatnya 0,2. Jadi ini cepat ini maksudnya mengemudinya cepat, mengemudinya lambat dengan persentase yang Anda perhatikan berbeda-beda. Nah, ini dimasukkan ke fungsi keanggotaan output. Nah, jadi tadi di depan sudah disebutkan fungsi keanggotaan output ada 2 variabel keanggotaan, termasuk anggota kecepatan lambat atau mengemudi yang kecepatannya cepat. Dengan range-nya sudah ditentukan ya tadi di depan. Nah, terapkan untuk persentase atau derajat keanggotaan di setiap variabel tersebut. Contoh untuk aturan 4, cepat 0,4. Nah, ini kalau saya gambarkan 0,4 sebentar. Ya, kalau saya gambarkan 0,4 pada kategori kecepatan sama dengan cepat 0,4 ya kira-kira di sini ya. 0,4 ya. Jadi saya Nah, jadi saya arsir ya, maaf ya nggak bisa lurus. Jadi 0,4 mungkin range-nya segini. Ya, ini totalnya 0,4 di titik ini ya 0,4 sebentar ya. Kemudian untuk lambat juga seperti itu pada kategori lambat ya, lambat 0,2 ya mungkin seperti itu. Untuk 0,2 ini sudah saya gambarkan yang warnanya hijau. Kemudian untuk cepat lagi ada 0,6. Nah, ini juga sudah saya gambarkan warna biru. Ini 0,6 segitu. Kemudian yang terakhir untuk aturan ke-8 cepat 0,2, berarti ada yang di tengah sini 0,2. Nah, Anda lihat untuk kasus yang kita bahas pada keanggotaan lambat hanya ada satu titik potong pada derajat keanggotaan 0,2. Ya, jadi ini kalau misalnya, bentar, saya tarik garis sebelah situ ya. Maksimal minimal maksimalnya jadi kecepatan mph 0 mph ya. Dari 0 mph sampai 75 mph persentasenya 20% derajat keanggotaannya. Nah, tapi perhatikan ini sudah motong sumbunya kecepatan cepat. Ya, tadi kecepatan cepat ada 3, 0,2, 0,4 dan 0,6. Nah, untuk yang defasifikasi saya pakai terapkan yang aturan maksimalnya. Nah, jadi cari yang maksimal dari 0,2, 0,6 dan 0,4. Jadi kalau yang sudah gabungan region ini kita gunakan yang fungsi maksimalnya. Jadi yang terbesar adalah 0,6. Jadi kalau 0,6 saya buat arsiran 0,6 ya mestinya ya sampai batasnya cepat ya yang sebelah sini ya. Jadi 0,6 lama-lama kan mengikuti grafiknya cepat turun
terus turun ya, grafiknya lambat ya kan, masih 0,2, jadi masih ini wilayahnya yang biru terus seperti itu ya. Jadi ini yang lebih pengaruh adalah yang bagian cepat karena lebih besar nilai angkanya, jadi 0,6 terus sampai yang paling bawah seperti itu. Oke, jadi ini area yang dihasilkan. Oke, setelah itu kita akan mencari output tunggalnya. Bagaimana caranya ya? Dari area yang dihasilkan, jadi dari yang derajatnya 0,2 naik sampai 0,6, itulah area yang dihasilkan. Kita akan mencari COG-nya, center of gravity-nya. Nah, oke, center of gravity-nya bagaimana? Nah, misalkan saya pakai angka-angka yang sudah disiapkan di gambar saja ya. Saya dari 0 mph sampai 100 mph gitu ya. Tambah 25 mph untuk 25 mph dan seterusnya. Kalau mau detail lagi ya boleh per 5 atau per 10 boleh ya, tapi saya gunakan per 25 saja biar nggak terlalu panjang. Jadi untuk mph sebesar 0, derajat keanggotaannya 0,2. Nah ini ya, jadi yang ini. Kemudian untuk mph 25 tetap masih sama, derajat keanggotaannya 0,2. Kita gunakan yang paling tinggi ya. Tadi kalau cepat ini kan menuju ke 0 ya. Nah ini kalau menggunakan yang kategori lambat dia lebih besar, 0,2. Berarti yang di titik mph 25 tidak lagi menggunakan yang cepat bernilai 0, tapi saya menggunakan yang bagian ini. Nah, jadi di sini ya titik potongnya tadi ya, derajat keanggotaan 0 mph, yang di sini yang di bagian sini adalah yang 25 mph, derajat keanggotanya 0,2. Kemudian yang 50. Nah, ini 50. Nah, ini pas tengah-tengahnya ya. Bisa menggunakan fungsi keanggotaan, jadi 75 menuju 25. Berarti kan pernya 75 kurang 25 kan 50. Nah, ini titik X-nya 50. 50 dikurangi 25. 25 per 50 itu kan setengah. Ya, berarti 50 kalikan 0,5. Nah, kemudian di titik 75, nah ini ya, 75 sorry bagian ini ya. Nah, 75 derajatnya 0,6 dan yang 100 derajatnya juga 0,6. Nah, jadi saya pakai yang 100 aja. Nah, jadi dari mph 0 sampai 100 ya, kalau mau pakai luasan lagi yang misalnya ini 125 ya bisa ditambahkan, tapi yang saya tuliskan hanya yang dari kecepatan 0 sampai kecepatan 100 ya. Nah, pernya ya per masing-masing tadi derajatnya 0,2, 0,2, 0,5, 0,6, 0,6. Setelah dicari totalnya adalah 64,2857 mph. Jadi output dari defasifikasi ya, yaitu mobil dikemudikan dengan kecepatan 64 mph ya. Dari input yang tadi tunggal yaitu temperaturnya 62 derajat, kemudian cuaca mendungnya 26 derajat, maka outputnya pengemudinya ke arah ini ya, cepat ya. Kalau Anda perhatikan biru lebih dominan, berarti dengan kecepatan ya kategori cepat, tapi cepatnya hanya sebesar 64 mph. Oke, itu untuk proses fasi dari kasus yang sudah diberikan. Jadi kesimpulannya untuk proses fasi itu dari fasification dari input tunggal gitu ya, menjadi beberapa kategori, masuk ke beberapa kategori keanggotaan jadi input fasi. Input fasi diinferensikan, kemudian hasilnya didefasifikasikan untuk menjadi output tunggalnya. Oke. Nah, silahkan kalian coba gunakan logika fasi untuk kasus pemberian tip ya kepada pelayan restoran yang melihat dari makanan yang disajikan itu bagaimana kualitas makanannya, kemudian servis yang diberikan oleh pelayan tersebut bagaimana, nanti itu faktor-faktor yang merupakan input dari pemberian tipnya, jadi outputnya berupa tip ya. Untuk derajat keanggotaannya saya siapkan
Jadi kalau untuk yang tentang service, saya buat 3 kategori, yaitu kategori poor, good, dan excellent. Jadi servisnya jelek, servisnya sedang, atau servisnya baik, dengan masing-masing nilai batas keanggotaannya bisa Anda lihat. Kemudian untuk makanan, makanannya enak, nggak enak, sama sedang gitu ya, biasa gitu ya. Jadi nggak enak, enak, dan sangat lezat ya, dengan masing-masing nilai keanggotaannya. Kemudian untuk tipnya, yang Anda perhatikan, kalau yang ini ada trapesiumnya, ada bahunya gitu ya. Kalau yang ini tipnya menggunakan fungsi segitiga semuanya. Tipnya berapa persen? Berapa persen ini nanti maksudnya berapa persen dari total bayar ya. Mau ngasih tip maksimal 25% dari total bayar, minimal ya 0% ya. Tipnya kecil, rata-rata, atau besar. Nah, silahkan terapkan, gunakan 3 fungsi keanggotaan ini, 2 input 1 output, untuk mencari output dari masalah tipping tersebut dengan aturan yang kalian gunakan ya. Jadi mestinya kan tadi ada 3 kategori food, 3 kategori service, 3 keanggotaan service, ada 3 keanggotaan food, 3 kali 3 kan 9, jadi mestinya maksimal 9 rule ya. Tapi ini coba dimodifikasi, dibuat lebih sederhana, nggak 9 rule untuk semua, untuk gabungan input ke outputnya, tapi hanya pakai 3 aturan. Anda perhatikan tadi kalau dilatih di contoh kalian gunakan AND, nah sekarang pakai OR. Dengan 3 aturan ini terapkan proses tahapan fasi untuk mendapatkan output tipnya bagaimana. Jadi kita coba baca dulu aturan pertama. Kalau servisnya jelek gitu ya, terus makanannya juga tidak enak ya. Jadi servis jelek atau makanannya nggak enak di salah satu ya. Kalau terjadi salah satu, entah makanannya nggak enak atau servisnya jelek, ya langsung tipnya kecil ya, rendah. Nah, kalau makanannya kalau servisnya baik, nggak peduli makanannya gitu ya. Berarti makanannya bukan rancid ya. Kalau rancid selalu kan masuk chip gitu ya. Jadi kalau servisnya baik ya, makanannya enak atau nggak enak ya, maka tipnya ya rata-rata. Nah, kalau servisnya baik sekali, excellent ya, atau makanannya sangat enak ya, kita berikan tipnya generous. Oke, jadi gunakan inferensi ini, hati-hati ini pakai OR ya. Jadi gunakan nilai maksimalnya untuk output tipnya berapa. Nah, gunakan satu contoh untuk input tunggal fasinya, servisnya dianggap biasa aja, jadi saya kasih nilai 6, tapi makanannya enak, saya kasih nilai 9. Nah, tulis tahap-tahap fasinya dari classification, differentiation sampai declassification untuk mendapatkan nilai tip ya. Gunakan center of gravity untuk tipnya. Oke, nanti dikumpulkan ke Google Classroom paling lambat hari Jumat. Sekian, terima kasih.